Baik, selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang penurunan. Nama saya Gabriel Nababan, NIM 2023-79056. Penurunan dalam mekanika tanah merujuk pada penurunan vertikal atau penurunan permukaan tanah yang terjadi akibat perubahan beban yang dialami atau tekanan pada tanah. Hal ini biasanya terjadi ketika tanah mengalami kompresi akibat beban tambahan seperti beban bangunan, kendaraan, atau struktur lainnya. Penurunan ini dapat bersifat sementara atau permanen tergantung pada sifat tanah dan besarnya beban yang diterapkan. 1. Penurunan segera. Penurunan segera dalam konteks mekanika tanah merujuk pada penurunan yang terjadi segera setelah suatu beban diterapkan pada tanah tersebut. Penurunan ini terjadi dalam waktu singkat, biasanya dalam beberapa detik hingga beberapa hari setelah beban diterapkan, dan terjadi akibat kompresi elastik atau pergeseran partikel-partikel yang langsung merespon tekanan eksternal. 2. Kita akan membahas perkiraan penurunan dengan menggunakan hasil uji penetrasi kerucut statis atau disebut sondir. Pendahuluannya, sondir adalah metode pengujian tanah untuk menentukan daya dukung tanah tersebut dan parameter geoteknik lainnya. Tujuannya kita menggunakan sondir itu menentukan kedalaman tanah keras, mengestimasi daya dukung tanah, digunakan dalam perencanaan fondasi bangunan. Metodologi uji sondir. Ini ada metode pengujiannya, persiapan lokasi. Baru kita pastikan pengujian dalam kondisi rata dan bebas dari hambatan. Kita siapkan alat sondir baik manual maupun mekanis. Pemasangan alatnya ada juga ini. Metodologi uji sondir. Penetrasi ke dalam tanah. Konus ditekan secara perlahan ke dalam tanah dengan gaya tertentu. Penetrasi dilakukan secara vertikal. Pengukur hambatan kita catat, dan hambatan selimut dan hambatan ujung pada setiap kedalaman tertentu. Parameter yang diukur ada tahanan konus, hambatan gesekan. Tahanan konus itu mengukur restinasi tanah saat konus menembus, sedangkan hambatan gesekan itu mengukur gesekan antara permukaan konus dan tanah. Analisis datanya ada di sini juga. Data yang diperoleh dari pengukuran dicatat dan dianalisis untuk menentukan parameter tanah tersebut, daya dukung dan jenis tanah. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk diagram sondir yang mencatat nilai tahanan konus dan gesekan selubung. Keunggulan menggunakan sondir ada memberikan hasil yang cepat dan akurat, dapat digunakan untuk berbagai proyek konstruksi. Standar pengujian mengacu pada SNI atau internasional. Ini ada contoh soal. Ini tabel faktor kedalaman dan faktor pengaruh regangan vertikal. Ini ada gambar, dan ini ada contoh soal. Fondasi bangunan dirancang dengan menggunakan hasil uji kerucut statis. Hasil pengujiannya seperti yang diperlihatkan dalam gambar C8.4, yaitu ini. Dengan beban terbagi rata pada dasar fondasi 9,5. Berdasarkan pengamatan hasil uji kerucut statis, diperkirakan dapat dipakai fondasi bujur sangkar 4,4 meter x 4,4 meter dengan kedalaman 1,25. Berat volume tanah dapat dianggap seragam sebesar 1,85 ton per meter kubik. Yang ditanya, tentukan besarnya penurunan akibat beban fondasi dengan cara
Deber dan Martin dan Scritman. Cara penyelesaiannya ada ini. Pada kedalaman 1,25 dikurang 3,60 m didapatkan hasil 40 kg per cm persegi. Sampai ke bawah ini ada tabel C81A, tabel kedalaman dari dasar fondasi, dan ini ada juga hitungan penurunan pada tabel C81B, sehingga dengan cara Deber dan Martin diperoleh SI-nya 22,6 mm. Dengan cara hitungan penurunan dengan cara Scritman, ini ada tabel CB1C-nya. Diperlihatkan diagram untuk menentukan hitungan selanjutnya. Nilai C1 dan C2 diperoleh dengan cara sebagai berikut. Ini ada cara penyelesaiannya. Tekanan overburden pada dasar pondasi sehingga dihasilkan C1 0,84 sedangkan PO aksen 0,231 kg per cm persegi. Penurunan pada waktu T sama dengan 50 tahun sehingga dihasilkan C2 1,54. Penurunan segera di tiap-tiap lapisan diperoleh dengan rumus berikut dari tabel CB1C tadi, sehingga penurunan total dengan cara Scritman SI-nya 2,00 cm diubah ke mm jadi 20 mm. Kesimpulannya, hasil uji sonder memberikan data penting untuk menentukan kedalaman pondasi, memperkirakan penurunan tanah akibat beban yang dialami, beban struktur, pentingnya analisis yang akurat untuk keamanan dan efisiensi proyek konstruksi. Sekian dan terima kasih.